Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib-sahib sekalian, perlu saya sampaikan, mohon izin, ini malam, barangkali ini malam yang istimewa luar biasa ya. Yang menariknya, sahib-sahib sekalian, ini masuk di bulan Sya'ban, ya, tepatnya malam ini di pertengahan bulan Sya'ban. Tepat malam ini masuk di kalender Hijriyah malam nisfu Sya'ban. Apa keluar biasaan dan keistimewaannya? Paling tidak, ya, perlu saya hantarkan dulu ya motivasi besar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa riwayat. Pertama, malam ini adalah malam diangkatnya catatan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat dalam 1 tahun 1 kali. Ini catatan yang pertama. Jadi malam ini ya adalah tutup buku kita, Saib. Dalam 1 tahun ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memonitor catatan amal solih kita tepat di malam nisfu Sya'ban. Berkata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu layat tali'u ala ibadihi binisbi min Sya'bana, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Jadi sahib-sahib betul-betul malam ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain ya, bahwa la yurfa'u al-amalu fiha. Kemudian amal-amal ibadah kita dalam 1 tahun terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku berharap, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika amal catatanku diangkat oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aku sedang saum. Yang menarik di sini, para ulama menjelaskan bahwa beliau saja hadirin yang secara dijamin surga, menjadi penghulu surga, diizinkan memberikan syafaat. Bahkan beliau menjadi imam nanti di akhirat, masih tetap ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, siapa kita? Kita siapa? Mungkin malam ini sebagian di antara saudara-saudara kita sedang lalai ya, di malam Ahad ya, bercengkrama dengan keluarga ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang maaf notabene tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bulan ini kebanyakan manusia lupa. Yaghfulu anhu katsirun minan nas, yaitu bulan Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan terhimpit 1 bulan, yaitu bulan Sya'ban. Maka poin yang kedua, mudah-mudahan kumpulnya kita melalui Zoom ini bagian dari mencontoh Rasulullah, mensuri tauladani Rasulullah Muhammad SAW untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, salah satunya thalabul ilmi. Selanjutnya, sahib-sahib sekalian, di malam nisfu Sya'ban ini ya, kalau boleh kita jujur mengantarkan, tidak ada riwayat yang khusus ya. Para sahabat kemudian melakukan amalan-amalan tertentu illa bi anwa'il ibadati, kecuali dengan macam ragam ibadah yang biasa kita lakukan. Lebihnya beramal di malam nisfu Sya'ban ini, penekanannya hanya dianjurkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya tadi mencontoh beliau.
Beliau senang kalau ketika amal itu terangkat dalam keadaan ibadah, maka sejatinya kita pun juga sama ketika catatan amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah amalan tadi ya? Yang pertama saum, betul. Yang kedua tadi untuk mengkodok saum Ramadan ya. Antuk do siam Ramadan. Jadi di bulan Syaban ini yang masih punya utang ya di Ramadan tahun kemarin, maka selesaikan di bulan Syaban ini. Nah, berikutnya ada satu athar dari tabi'in. Ya, ada satu athar dari tabi'in bahwa yang dilakukan oleh mereka itu di bulan Sya'ban iktaru qiraatil Quran. Nah ini ya, memperbanyak membaca Al-Quran, begitu. Memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan di athar berikutnya ya pun juga iktarus sholat, memperbanyak sholat. Bukan berarti menambah rokaat sholat 5 waktu. Kita latihan, tahun itu bulan Al-Quran, maka siapkan di bulan Sya'ban ya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena Ramadan itu sahrus siam, maka perbanyak di bulan Sya'ban untuk saum. Karena di Ramadan itu ya bulannya Qiyamul Lail ya, maka perbanyak juga di bulan Sya'ban untuk mulai bangun malam. Nah itu barangkali ya amalan-amalan terbaik di bulan Sya'ban ini. Jadi alhasil tidak ada amalan khusus. Nah, jadi kalau ditanya, adakah keutamaan atau fadilah malam nisfu Sya'ban? Maka jawabannya tidak ada. Ya, yang ada hanya kabar bahwa nisfu Sya'ban terangkatnya amal satu, yang kedua bahwa nisfu Sya'ban diampuni. Jadi kalau ada pertanyaan, adakah keistimewaan bulan Sya'ban yang tadi paling gitu. Kalau melalui riwayat yang sahih tadi. Ya, pertama diangkat catatan amal, yang kedua diampuni dosa. Sudah selesai. Ya, di bulan Sya'ban ini. Pak Firman. Ya, terima kasih. To the point saja. Saya sependapat dengan Ustadz bahwa tidak ada amalan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Tapi di kalangan masyarakat seperti tadi dikatakan Pak Dekar, membaca surat Yasin 3 kali, kemudian sholat tasbih, istighosah. Alasannya ini kan tidak bertentangan, malah ini salah satu bentuk dari memperbanyak ibadah katanya begitu. Gimana Ustadz? Terima kasih. Baik, aduh luar biasa ini ya Pak Firman pertanyaannya. Saib, jadi rumusnya dalam ibadah itu seperti ini barangkali ya kalimatnya. Ketika kita mengkhususkan pada sesuatu yang memang tidak dinilai khusus oleh syariat, maka ini butuh dalil. Itu dulu poinnya. Nah, ketika tidak ada dalil khusus, kemudian kita mengamalkan dalil umum, umpama baca Yasin, ya. Siapa yang menganggap bahwa membaca Yasin ini jelek? Ya. Itu pada karya. Ya. Tidak ada ya siapapun yang mengatakan bahwa baca surah Yasin itu jelek. Baca sholawat itu jelek. Siapa? Tidak ada. Kenapa? Karena baca Yasin, bersolawat, kemudian sholat tadi sholat tasbih 100 rakaat itu bagian dari macam ragam ibadah. Nah itu dulu konsepnya ya. Nah yang jadi persoalan dan di sini titik tolak yang dihantarkan oleh para ulama, ketika amalan-amalan yang tadi kemudian diyakini
diyakini ya, diiktikadi oleh hati bahwa di malam itu mesti baca Yasin, mesti sholawatan. Nah ini butuh dalil. Nah gitu ya. Sehingga kalau kita melihat Asy-Syafi'i saja, ya sekelas Imam Asy-Syafi'i, oh, ini imam mujtahid ini, ya, yang mayoritas di Indonesia bermadhabnya Syafi'i. Ya, beliau mengeluarkan kaidah itlaqut takhsis atau takhsisul itlaqi ya min anwa'il bid'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i, kita mengkhususkan dalil umum dan atau mengumumkan dalil khusus ini bagian daripada macam ragam kebid'ahan. Nah, ini yang patut kita garis bawahi. Nah, sehingga alhasil kalau ya ditanya boleh tidak kita yasinan, jawabannya mangga. Tapi catat niatnya ya dan itikadnya bukan berarti malam itu mesti yasinan. Bukan berarti malam itu mesti sholawatan. Karena kalau dalam hati ada anggapan mesti, ini mesti ditunjang oleh dalil. Begitu barangkali yeah. Pak Firman ya, jawaban secara singkat. Syukron Ustadz pencerahannya. Kalau ya tidak ada dalil untuk melakukan ibadah khusus betul yang tadi. Tapi bukan berarti tidak boleh melaksanakan ibadah di malam itu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Perlu diluruskan, perlu ditegaskan. Kalau memang misalkan kita melakukan amalan, kita melakukan sholawatan dan lain sebagainya, terus diniatkan bahwa hati kita itu meyakini bahwa oh ini mujarab nih, ini pasti bakal ini. Itu menjadi keliru ya Pak Ustadz kalau seperti itu. Jadi intinya hatinya itu ya kalau mau ibadah di hari apapun ya baik-baik saja, sah-sah saja. Tidak ada hari khusus apalagi yang tadi dijelaskan di malam nisfu Sa'ban, karena memang tidak ada dalil-dalil dan aturan-aturan yang merujuk kepadanya. Itu barangkali Pak Ustadz, apakah betul seperti itu? Alhamdulillah. Tapi pasti dah emang laras eta Paris. Lagi bener dicatat ku abdi aduh intinya kadinya jelasnya. Jadi istilahnya sebenarnya keseharian itu juga jadikanlah amalan, jadi kebiasaan kebaikan untuk dalam hal beribadah. Cuman hanya dari bidang keilmuannya mungkin pemahamannya sehingga banyak yang berbondong-bondong jadi dikhususkan gitu. Ini yang dikhawatirkan. Ya, sempat kan saya juga tadi sempat asa amun pinuh wae kieu masjid alhamdulillah tapi siapa poe yang duasa Paris aduh repot ya. Minimal ke keluarga kita sendiri kita bisa tadabbur ilmunya ke saudara-saudara kita dalam arti jangan sampai ada salah paham, cuman diarahkan jangan hari malam itu saban-saban yang wajib kita lakukan, padahal setiap hari ada kewajiban yang harus dilanjutkan lah istilahnya lah.